Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko mempresentasikan materi yang ada di buku Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia edisi kelima. Ini adalah buku dari buku accounting yang dikarang oleh Warren dan kawan-kawan yang diadaptasi dan diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Dapatkan video pembelajaran dan soal-soal pembahasan lainnya di e-learning.perbisalemba.com. Cari e-learning pengantar akuntansi 1 Warren edisi 5. Nah, kali ini saya akan membahas materi yang ada di bab 2, yaitu menganalisis transaksi. Jadi akan ada 2 video untuk bab 2 ini. Yang pertama menganalisis transaksi, video kedua terkait dengan penjurnalan, pemindahan ke buku besar, dan penyusunan neraca saldo atau trial balance. Oke, kita mulai ya. Pada bab 1 buku ini, kita sudah belajar bagaimana menggunakan persamaan akuntansi untuk mencatat transaksi. Tapi kalau kita lihat proses mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi itu sangat tidak efisien. Karena setiap ada transaksi baru, akun baru, kita harus membuat akun tersebut di persamaan akuntansi. Kemudian akun-akun yang tidak terpengaruh dengan transaksi yang terjadi tetap harus dituliskan ketika ada suatu transaksi terjadi dan dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi. Nah, di bab 2 ini kita mencatat transaksinya menggunakan akun. Nah, ini sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam sebuah akun atau account. Nah, ada 3 bagian dalam akun. Yang pertama adalah nama akunnya sendiri. Ini nama pos yang dicatat dalam akun. Kemudian tempat untuk mencatat jumlah kenaikan pos dan tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos. Berikut ini adalah T account atau akun T. Nah, ini nama akunnya, misalnya nama akunnya adalah kas. Nanti ada sisi debit itu di kiri dan sisi kanan di kredit. Nah, ini sering terjadi kesalahan interpretasi bahwa kalau sisi debit itu berarti bertambah, sisi kredit itu berarti berkurang atau minus. Tidak ya. Jadi debit dan kredit itu di akun hanya menunjukkan posisi. Kalau debit itu di kiri, kalau kredit itu di kanan. Kemudian ada yang disebut dengan chart of account, kode akun ataupun bagan akun. Nah, ini adalah daftar akun dalam buku besar atau general ledger, disebut bagan akun atau chart of account. Jadi chart of account adalah daftar akun-akun yang ada dalam buku besar atau general ledger. Nah, akun-akun dalam laporan posisi keuangan itu umumnya ditempatkan di awal dengan urutannya adalah aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Akun-akun dalam laporan laba rugi ditempatkan berikutnya dengan urutan pendapatan terlebih dahulu, baru kemudian beban. Jadi kalau misalnya ada chart of account suatu perusahaan, nah ini dimulai dengan nomor akun kode nomor 1 ini misalnya adalah aset dulu. Semua aset diurutkan berdasarkan likuiditasnya, kemampuan untuk dirubah menjadi aset cepat atau lambat. Kemudian yang nomor 2 ini adalah liabilitas. Nah, liabilitas ya kelompoknya. Kemudian yang ketiga itu adalah ekuitas. Nah, ini nomor 1, 2, dan 3 ini adalah akun-akun yang akan muncul dalam laporan posisi keuangan. Nah, kemudian yang kode 4 ini udah mulai laporan laba rugi, ini adalah pendapatan. Ya, pendapatan 4. Kemudian yang 5 adalah beban. Nah, ini. Oke, yang 5 beban. Jadi kita lihat akun-akun yang ada dalam laporan posisi keuangan adalah yang pertama adalah aset. Ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Contohnya adalah akun kas, akun piutang, akun biaya dibayar di muka, tanah, bangunan. Nah, itu adalah aset. Berikutnya, liabilitas adalah utang kepada pihak di luar perusahaan atau kreditur. Utang dagang kepada pemasok, utang bank yang jatuh tempo, utang bank kepada bank, ya, utang pajak kepada pemerintah.
Kemudian ekuitas pemilik, hak pemilik atas aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Jadi aset dikurangi liabilitas ini adalah ekuitas. Berikutnya ada pendapatan. Ini kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik dari penjualan produk atau jasa kepada para pelanggan perusahaan. Dan yang kelima ini beban dalam laporan laba rugi, hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Oke, nah lanjut. Kemudian akuntansi itu menggunakan ayat jurnal berpasangan atau double entry jurnal. Jadi setiap transaksi itu akan dicatat dalam jurnal. Di video yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang penjurnalan. Jadi setiap transaksi itu akan mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, jadi ada yang di debit, ada yang di kredit. Sistem ini berdasarkan pada persamaan akuntansi dan setiap transaksi bisnis yang dicatat setidaknya ada pada 2 akun, minimal 2 akun. Kemudian total debit untuk setiap transaksi harus sama dengan total kredit. Nah ini hal yang merupakan fundamental dalam pencatatan transaksi menggunakan nanti ayat jurnal. Jadi harus minimal melibatkan 2 akun, tidak bisa hanya 1 akun. Dan kemudian total di debit itu nanti harus sama dengan total kredit yang kita bilang istilahnya adalah balance. Nah, berarti ada aturan debit dan mengkredit untuk akun-akun pada laporan posisi kas. Contoh, untuk aset, kalau suatu aset bertambah, dia dicatat di debit. Tapi kalau dia berkurang, di kredit. Tapi jangan lupa, itu hanya posisi ya. Jadi jangan berarti kalau kredit itu minus, enggak. Nah, liabilitas justru kalau bertambah dia di kredit. Naik di kredit, tapi berkurang di debit. Ekuitas, ini seperti liabilitas, bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, aturan ini kalau Anda sering berlatih ya penjurnalan, mencatat transaksi dalam ayat jurnal, dengan serta-merta Anda akan hafal nih kalau sering latihan nih. Jadi nggak perlu dihafal ya, tapi dipahami saja. Jadi aset bertambah di debit, dia berkurang di kredit. Liabilitas dan ekuitas itu adalah lawan dari aset. Jadi liabilitas bertambah justru di kredit, berkurang di debit. Nah, untuk laporan laba rugi, untuk akun pendapatan, dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban adalah lawan dari pendapatan. Maka beban bertambah itu di debit, sedangkan berkurang itu di kredit. Kemudian untuk pengambilan oleh pemilik, prepay ataupun drawing, aturannya adalah kalau dia bertambah pengambilan di debit, kalau berkurang pengambilan di kredit. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan istilah saldo normal atau normal balance. Ini adalah saldo suatu akun dia di mana saldo akhirnya. Nah, kita lihat. Aset itu saldo normalnya di debit. Jadi dia nanti di akhir periode akuntansi saldo normal aset itu ada di debit sejumlah rupiah tertentu atau minimal itu 0. Jadi tidak ada negatif dalam akuntansi. Ya. Nah, kemudian juga saldo normal ini aset di debit berarti aset bertambah di debit. Nah, berarti aset berkurang lawannya kredit. Liabilitas itu saldo normalnya kredit. Jadi utang itu di laporan posisi keuangan dia akan sejumlah rupiah tertentu atau minimal 0 dan dia di kredit. Berarti liabilitas bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ekuitas dia bertambah di kredit, saldo normalnya kredit. Pendapatan dia bertambah di kredit, saldo normalnya kredit. Beban itu bertambah di debit, saldo normal debit. Prepay bertambah di debit, saldo normal di debit. Jadi kalau pendapatan saldo normal kredit itu berarti bertambah. Kalau berkurang berarti di debit, gitu aja. Oke. Nah, pembahasan terkait dengan bagaimana mencatat transaksi dalam jurnal umum atau general journal akan saya berikan di video berikutnya. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi bab 2 dari buku Pengantar Akuntansi yang diadaptasi dan diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4 ya, edisi 5, karangan buku aslinya Accounting dari Warren dan kawan-kawan.
Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.